Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asri Madewi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama guru SMP Negeri 3 Nuhaknanduo, yaitu Ibu Ernita SPD, di mana beliau adalah guru bidang studi bahasa Inggris. Selamat siang Bu Ernita. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu, kita akan mengadakan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi ke dalam kelas Ibu besok. Ya. Adapun tujuan dari observasi ke kelas nanti Ibu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Ernita lakukan di dalam kelas nantinya. Jadi sebelum observasi di kelas, kita lakukan percakapan pra-observasi. Tujuannya yaitu sebagai persiapan awal sebelum melakukan observasi ke dalam kelas. Jadi agar lebih siap dan lebih percaya diri hingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa Ibu nantinya di dalam kelas. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apakah materi nanti akan Ibu sampaikan di dalam kelas waktu saya mengadakan seperti ini di dalam kelas? Untuk kelas 7 ini di semester 2 kami membahas teks deskriptif Bu. Deskriptif teks ini adalah teks yang menggambarkan, melukiskan, mendeskripsikan benda, binatang, orang. Jadi tujuannya agar siswa bisa mendeskripsikan hal tersebut atau materi atau topiknya nanti, dan juga mengetahui fungsi sosial, unsur kebahasaan, tujuan dari teks itu, dan mengerjakan latihan-latihan yang berkaitan dengan itu. Oh, jadi tujuannya itu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti apa Ibu? Jadi di sini menyangkut bidang pengetahuan, siswa bisa memahami, mengerti dari apa itu teks deskriptif, unsur kebahasaannya, ciri strukturnya, dan juga tujuan dari teks itu. Dan juga bagian kalau di bidang keterampilan, berarti siswa bisa mendeskripsikan. Ketika saya bertanya atau mempersilahkan mereka mendeskripsikan misalnya tentang orang tuanya, berarti dia bisa mendeskripsikan tentang hal itu, atau berdialog ketika temannya mengajak untuk berdialog. Coba jelaskan misalnya temanya tentang ibumu, temannya lain juga bisa menjawab, mendeskripsikan ibunya. Jadi mereka bisa memiliki keterampilan menjelaskan itu. Oh begitu Ibu. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai di kelas nanti yaitu yang pertama bagian pengetahuan, yang kedua tentang keterampilan. Ya. Baiklah Ibu. Selanjutnya Ibu, apa strategi yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya? Untuk strateginya, kita menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi karena murid kita kan berbeda Bu, misalnya berdasarkan pengetahuan, kemampuan, minat bakatnya. Jadi nanti dikelompokkan di dalam sebuah grup diskusi. Jadi metodenya diskusi, nanti murid dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Oh begitu Ibu. Jadi di saat proses pembelajaran, apakah Ibu menggunakan media nantinya? Ya, saya menggunakan LKPD ya Bu, terus mungkin ada beberapa yang lainnya di dalam proses diskusi nanti kita akan menggunakan itu. Oh begitu Ibu. Jadi nanti Ibu menggunakan LKPD di saat melakukan siswa berdiskusi di dalam kelompoknya. Oh baiklah Ibu. Jadi Ibu, kapan saya bisa melakukan seperti observasi langsung ke dalam kelas Ibu? Besok kebetulan kami belajar tentang teks deskriptif di kelas 7.3 ya, materi ini di kelas 7 di jam ketiga. Jam ketiga ya. Jadi besok saya bisa langsung ke kelas Ibu ya, di kelas 7.3 pada saat jam ketiga. Jam ketiga ya. Oh iya. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Berdasarkan hasil percakapan dengan Ibu tadi, saya bisa memperoleh gambaran media apa yang harus saya persiapkan untuk kegiatan observasi di kelas nanti. Baiklah Bu Ernita, terima kasih ya atas waktunya sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya tadi. Jadi sampai jumpa besok kita di kelas 73 pada jam ketiga. Baiklah Ibu. Berarti setelah besok setelah observasi kita adakan lagi pertemuan Ibu tentang percakapan tentang pasca observasi ya Bu. Baiklah, terima kasih ya Ibu Ernita.
Itulah percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Ernita, yaitu guru bidang studi bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Luhananuwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. Okay, good morning students. How are you this morning? Okay. Mana Amir? Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa. Let's pray together. Oke. Kalian. Gerak, mulai. Okay, are you ready to study now? Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, semangat ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau dulu ngetes fokusnya ya. Fokus. Jadi Ibu ada perhatikan ya. Ini lingkaran ya. Nanti tangannya dia buat seperti ini. Makin lama makin kencang. Terus sentuh apa yang muncul itu. Oke? Fokus ya. Nah, semuanya jarinya. Putar. Tambah kencang. Sentuh pipi. Mana pipi? Ada yang tak pipi? Berarti ibu yang salah ya. Berarti pipi ini. Ada yang sentuh ini. Siapa yang salah? Fokus. Apa yang jangan ikuti ibu. Oke? Besar. Tambah kencang. Hidup. Oke. Jadi kita harus fokus. Sekarang sudah bisa fokus untuk belajar? Sudah? Oke. Sekarang kita akan belajar tentang teks deskriptif. Teks deskriptif. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah Ananda nanti diharapkan bisa mendeskripsikan, melukiskan, menggambarkan tentang orang, binatang, benda secara lebih spesifik, lebih rinci berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Apa lagi? Kebiasaannya dan juga sifat-sifatnya, dan tentunya itu nanti Ananda akan Ibu bentuk dalam kelompok. Oke? Sekarang tujuan pembelajarannya sudah tahu? Nah, bisa mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan benda, binatang, dan orang secara lebih spesifik dan rinci. Oke? Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, siap. Sekarang silakan Ananda bentuk kelompok. Berempat kelompok. Coba berkelompok berdasarkan kelompok yang sudah biasa Ibu atur berdasarkan kemampuan Ananda. Oke, silakan berkelompok. Oke, tadi aku sudah menjelaskan tentang deskriptif. Sekarang Ibu memiliki LKPD yang nanti kalian hasil dengan teman dalam grupnya. Oke, satu.
itu mata, nose, hidung ya bagus nih. Ya kelompokkan itu ya. Terus Mantung yang mana? Ya apa? Ya kata kerja yang mana kata kerja? Nah ya. Buat di sini kata kerja kelompokkan yang mana termasuk kata kerja dalam teks deskriptif. Buat saja yang satu, kalau sama dibuat satu. Oke? Ini sudah dikelompokkan. Mana yang termasuk kata sifat? Nah ya, kata sifat lenting. Mana lagi? Lenting, hidung, mancung, dan hidup. Kelompokkan kata sifat, kata benda, dan kata kerja dalam deskripsi teks itu. Namanya kata kerja. Mana? dibikin apa? Bagaimana dengan huruf lain? Ada? Mengerjakan latihan dan sudah paham apa itu kata benda, kata sifat dalam teks deskriptif, juga fungsi sosial, susunannya, jenis struktur, dan juga ciri-ciri bahasanya. Dan juga sudah selesai membuat sebuah teks deskriptif. Tadi tentang kucing dan tentang ibu ya, ayam. Jadi kelompok siapa yang bisa menampilkan ke depan? Ya, tadi. Ya, bagus, silakan. Yang lain tolong dengar. Pak Haji ingin mendeskripsikan tentang apa? Kucingnya. Simak. Yang simak dengarkan teks deskriptif yang dibacakan oleh Pak Haji tentang kucingnya. Silakan. Beautiful cat. Monkey is playful. She loves to play with me and now pink and gold. She has no mind with good she also has a long tail. She to play with the awareness to touch his tail so much he will fall asleep when he look at you. Okay, good. Tangan kumpulkan. Oke. Selanjutnya kelompok mana lagi? Ya. Tidur Bu. Ya. Kita dengarkan kita. Apa yang mau dideskripsikan? Ibu, silakan simak. My mother is
pelajaran kita hari ini tentang deskriptif. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu deskriptif? Oke, Chelsea. Oke, bagus. Bisa mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan tentang benda, binatang, orang secara lebih spesifik. Dan juga kita tahu ciri-ciri kebahasaan, struktur teks, dan fungsinya apa. Oke? Oke, sudah ada pertanyaan? Sudah. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Jadi pelajaran hari ini sudah paham tentang deskriptif teks ya. Ada pertanyaan? Jadi Ibu berharap apa materi hari ini bisa dipahami dengan baik, dan ketika nanti tes deskriptif kita tampilkan lagi dalam ujian atau tes selanjutnya, Anda sudah bisa memahami dan menjawab dengan benar. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kita lagi dalam kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Asri Madewi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Luhanan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Bersama saya sudah hadir Ibu Ernita, SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 3 Luhanan Duo. Dan kami juga didampingi oleh Bapak Jaya Hartono sebagai pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi dengan Ibu Ernita. Baiklah Bu Ernita, setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas sebelumnya, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yaitu tentang evaluasi kita dalam pelaksanaan kegiatan observasi. Baiklah Bu Ernita, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas? Saya merasa ini merupakan pengalaman baru yang selama ini kita diobservasi oleh kepala sekolah dan sekarang oleh teman sejawat. Jadi saya merasakan sesuatu yang pengalaman baru saja. Pengalaman baru dengan kepala sekolah sekarang yang teman sejawat. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Misalnya langkah-langkah atau tahapan waktu Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Area pengembangannya di dalam keterampilan pengetahuan, bagaimana siswa memahami agar siswa itu bisa memahami teks deskriptif yang saya ajarkan, memahami isu sosial, struktur teks, isu kebangsanya, dan di bidang keterampilan siswa diharapkan mampu untuk mengungkapkan bagaimana misalnya teks deskriptif itu, misalnya contoh tema topiknya tentang ibu saya, bagaimana dia mengungkapkan kembali dalam bentuk keterampilan berbicara. Terus tahap-tahapnya, untuk tahap awal itu saya menyiapkan modul ajarnya, RPP yang dulu biasa kita siapkan modul ajar. Setelah itu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ya. Setelah itu siswa dibentuk dalam kelompok, mendiskusikan tugas KPD yang saya berikan, dan akhirnya di akhir siswa mempresentasikan hasil dari diskusi atau deskripsi dan Jadi di akhir siswa tampil ke depan dan mempresentasikannya ya Ibu. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau masih perlu perbaikan? Karena ini untuk tahap deskriptif ini kan teks ini diajarkan untuk kedua kalinya sebenarnya, sudah agak cukup
bagus karena di semester 1 sudah juga ada untuk awal, dan di semester 2 lebih diperdalam lagi, sudah cukup berhasil karena siswa sudah mau tampil ke depan mempraktekkan, mendeskripsikan tentang kemarin itu temanya kucingnya dan ibunya gitu. Jadi sudah agak lebih percaya diri mereka. Jadi sudah cukup ya Bu ya. Sudah. Jadi meskipun ada Kekurangan, sedikit ya, kekurangan. masih ada. Selanjutnya Ibu, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi selama kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Kira-kira apa penyebabnya? Sebagian siswa, karena kan motivasi berbeda-beda, kemampuannya berbeda, jadi siswa yang mau tampil tuh biasanya yang memang suka biasanya memberi pendapat di depan kelas, mau tampil gitu. Jadi bagian kendalanya anak-anak yang kurang terbiasa untuk kurang percaya diri, kurang merasa takut untuk tampil. Takut nanti salah, dia bilang seperti ini, Bu kalau salah nanti gimana Bu? Selalu konfirmasi seperti itu sebelum tampil. Jadi rasa percaya diri yang masih belum. Ya. Jadi itu yang harus kita pupuk ya, Yang ya, harus rasa kita percaya pupuk. diri dari siswa. Baiklah Ibu, karena ada sedikit permasalahan tadi, kira-kira kapan Ibu mau melakukan perubahan terhadap kekurangan Ibu? Setelah pelaksanaan kegiatan kemarin, saya ingin menerapkan di pembelajaran selanjutnya dan membiasakan siswa-siswa yang sebelumnya, memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa-siswa yang sebelumnya belum maksimal mau tampil ke depan, atau mengajak teman-teman yang sudah biasa itu memotivasi teman yang lain. Iya. Ataupun saya memberi kesempatan yang lebih pada siswa-siswa yang masih merasa takut untuk tampil. Iya. Jadi, seperti itu. Nanti bagus, rencana itu sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasinya. Berarti siswa itu nanti bersama dengan teman-temannya saling memotivasi dalam kelompok ya Bu ya, supaya semuanya aktif dalam kelompoknya. Baiklah, terima kasih Ibu. Mungkin itu pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Semoga kedepannya Ibu dapat memberikan materi-materi yang lebih menarik lagi untuk siswanya di dalam kelas, dan apa yang Ibu cita-citakan semoga dapat terwujud ya Bu ya. Semua kendala dapat teratasi dengan baik. Terima kasih Ibu. Baiklah, sekarang saya mau meminta sedikit umpan balik atau masukan dari Bapak setelah kegiatan observasi yang telah kami lakukan dengan kelas sejawat. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Dari percakapan pas observasi yang dilakukan itu sudah baik ya, sudah luar biasa. Itu sudah menjadi percakapan coaching dengan anak kita itu ya. Cuman jadi ada sedikit sisi yang diharapkan dari kurang ditanyakan seperti itu. Tapi kenapa semua ke depannya itu lebih ditanyakan, tapi pada umumnya itu sudah memenuhi kriteria alur kita itu ya, sudah ada tujuan ya. Nah, itu ada identifikasi masalahnya itu ya, ada aksi, ada rencana perbaikan, ada aksi yang ada komitmen untuk melakukan itu dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin itu menurut saya sudah baik, dan kalau bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Semoga ini menjadi pembelajaran bersama kita itu ya, dan ke depan agar lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Jaya Hartono atas waktunya sudah dan kepada Ibu Ernita yang sudah menjawab beberapa pertanyaan, dan kegiatan observasi kita sudah dapat berjalan dengan baik, sudah selesai sampai pasca observasi. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas salah ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.